sejarah perkembangan filsafat tentang alam. Nah, jadi kalau kita berbicara sejarah, berarti kita berbicara kejadian di masa lampau atau kejadian yang telah lewat. Nah, bagaimana sih proses pembentukan sampai perkembangan filsafat tentang alam itu sendiri? Nah, jadi menurut sejarah filsafat, filsafat yang awal mula lahir adalah filsafat alam. Nah, filsafat yang kita bahas ini, filsafat alam adalah filsafat yang awal mula lahir. Nah, jadi di mana filsafat ini digarap oleh orang-orang Yunani, tetapi bukan di daerah mereka sendiri, di kota lain. Nah, jadi mereka ini merantau. Kenapa mereka merantau? Diakibatkan oleh negara mereka atau di daerah mereka itu sudah tidak subur lagi. Lebih tepatnya itu mereka merantau ke daerah Asia Kecil. Nah, jadi nama kotanya adalah Miletus di Asia Kecil. Nah, lahirlah filsafat alam pertama yang dicetuskan oleh ahli filsafat yang pertama pula, yang bernama Thales. Nah, jadi si Thales ini menyatakan bahwa asal mula sesuatu berasal dari air. Nah, air ini kan bagian dari alam juga. Jadi si Thales ini menyatakan bahwa asal mula sesuatu itu berasal dari air. Nah, jadi dari kota inilah Miletus, nama kotanya Miletus, filsafat alam menyebar ke kota-kota lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan pembahasan yang kedua, yaitu tentang pandangan filsafat pendidikan Islam tentang alam. Nah, ya, di sini saya akan menjelaskan 3 poin, yaitu tentang hakikat alam, kedudukan alam, serta alam sebagai lingkungan pendidikan. Nah, yang pertama yaitu tentang hakikat alam. Nah, menurut Al-Jurjani dalam kitab Al-Ta'rifat, alam secara bahasa yaitu sesuatu yang dapat dikenali, dan secara istilah atau terminologi, alam adalah segala sesuatu yang maujud selain Allah. Nah, yang dengan hal ini Allah dapat dikenali, baik itu dari sifatnya maupun namanya. Secara filsafat atau secara filosofis, alam adalah segala sesuatu yang ada di bumi maupun di langit. Nah, atau bisa disebut dengan alam semesta maupun jagat raya. Yang kedua pembahasannya yaitu tentang kedudukan alam. Nah, alam semesta sedemikian rupa terjalin erat dan bekerja dengan regularitasnya sehingga pantas kalau ia itu dikatakan sebagai keajaiban dari Allah. Selain Allah tidak ada sesuatu yang dapat membangun alam ini. Nah, disinilah letak dan posisi alam semesta sebagai keajaiban Allah. Alam semesta beserta keluasan dan keteraturannya yang tidak terjangkau ini harus dipandang manusia sebagai petanda adanya Allah. Nah, yang terakhir yaitu yang ketiga tentang alam sebagai lingkungan pendidikan. Adanya interaksi antara peserta didik dengan benda atau lingkungan alam sekitar tempat mereka hidup, nah, merupakan prinsip filsafat pendidikan Islam yang perlu diperhatikan. Nah, prinsip ini menekankan bahwa proses pendidikan manusia dan peningkatan mutu akhlaknya, atau mutu itu kualitas akhlaknya bukan sekedar terjadi dalam lingkungan sosial semata, nah, melainkan juga dalam lingkungan alam yang bersifat material. Nah, jadi alam semesta merupakan tempat dan wahana yang memungkinkan proses pendidikan berhasil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pembahasan materi yang ketiga tentang pengertian dari pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis adalah cara pandang atau paradigma yang bertujuan untuk menjelaskan inti, hakikat, atau hikmah mengenai sesuatu yang berada di balik objek formanya. Dengan kata lain, pendekatan filosofis adalah upaya sadar yang dilakukan untuk menjelaskan apa di balik sesuatu yang nampak. Pendekatan filosofis untuk menjelaskan sesuatu masalah dapat diterapkan dalam aspek-aspek kehidupan manusia, termasuk dalam pendidikan. Filsafat tidak hanya melahirkan pengetahuan baru,
melainkan juga melahirkan filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah filsafat terapan untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan yang dihadapi. Johnny Dewey tahun 1964 berpendapat bahwa filsafat merupakan teori umum tentang pendidikan. Filsafat sebagai suatu sistem berpikir akan menjawab persoalan-persoalan pendidikan yang bersifat filosofis dan memerlukan jawaban filosofis pula. Tujuan pendidikan. Secara bahasa, tujuan adalah arah, haluan, jurusan, atau maksud. Dalam skala yang lebih besar, pendidikan diatur oleh pemerintahan, baik sistem maupun manajemennya. Di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan dimanapun dan kapanpun pada esensinya adalah sama. Hal ini diungkapkan oleh Robert Maynard Howson, yaitu bahwa satu tujuan pendidikan adalah mengeluarkan unsur-unsur kemanusiaan yang sama dalam diri kita. Unsur-unsur itu pada dasarnya tidak berbeda meski tempat dan waktunya berlainan. Jadi anggapan bahwa manusia harus dididik untuk hidup di tempat atau zaman tertentu, menyesuaikan manusia dengan lingkungan tertentu adalah gagasan asing dan tidak sesuai dengan konsepsi pendidikan sejati. Pendidikan mengisyaratkan pengajaran, pengajaran mengisyaratkan pengetahuan, pengetahuan adalah kebenaran. Kebenaran dimanapun, kapanpun, sama saja. Pendidikan dapat dikatakan berhasil jika sudah mempunyai tujuan-tujuan yang jelas dan ditempuh dengan tindakan-tindakan yang jelas pula. Bila kita kembali kepada hakikat pendidikan tadi, maka pendidikan pada esensinya juga bertujuan untuk membantu manusia menemukan hakikat kemanusiaannya. Proses humanisasi ini adalah menjamin istilah pembebasan manusia dari belenggu struktur sosial, cara berpikir yang salah, dan doktrin tertentu, serta sebagainya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang ketiga, tujuan pendidikan menurut para filsuf. Para filsuf mengemukakan pandangan berbeda-beda mengenai tujuan pendidikan, yaitu antara lain, pertama, Plato. Tujuan utama pendidikan adalah membina pemimpin yang sabar akan asas normatif dan melaksanakan dalam semua aspek kehidupan. Yang kedua, Aristoteles. Ia menganggap kebahagiaan sebagai tujuan dari pendidikan yang baik. Ia mengembangkan individu secara bulat dan total, meliputi aspek jasmania, emosi, dan intelek. Ia juga mengakui bahwa kebahagiaan tertinggi adalah kehidupan berpikir. Yang ketiga, Thomas Aquinas. Ia berpendapat bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun kemampuan yang masih tidur menjadi aktif atau nyata tergantung pada kesadaran tiap-tiap individu. Seorang guru bertugas untuk menolong membangkitkan potensi yang masih tersembunyi dari anak didik agar menjadi aktif dan nyata. Yang keempat, John Dewey. Tujuan pendidikan adalah efisiensi sosial dengan cara memberikan kemampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan demi pemenuhan kepentingan dan kesejahteraan bersama secara bebas dan maksimal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pada bagian terakhir tentang bagaimana pendekatan filosofis terhadap hakikat tujuan pendidikan. Pendidikan merupakan transfer of knowledge, transfer of value, dan transfer of culture.
and transfer of religious, yang diarahkan pada upaya untuk memanusiakan manusia. Hakikat proses pendidikan ini sebagai upaya untuk mengubah perilaku individu atau kelompok agar memiliki nilai-nilai yang disepakati berdasarkan agama, filsafat, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Menurut Freire, hakikat tujuan pendidikan adalah membebaskan. Freire mendobrak bahwa pendidikan haruslah mencermati realitas sosial. Pendidikan tidaklah dibatasi oleh metode dan teknik pengajaran bagi anak didik. Pendidikan untuk kebebasan ini tidak hanya sekedar dengan menggunakan proyektor dan kecanggihan sarana teknologi lainnya yang ditawarkan sesuatu kepada peserta didik yang berasal dari latar belakang siapapun atau latar belakang apapun, namun sebagai sebuah praksis sosial. Pendidikan berupaya memberikan bantuan membebaskan manusia di dalam kehidupan objektif dari penindasan, senada juga diungkapkan Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan seharusnya memerdekakan.